Baik, ketemu lagi di channel ini. Nih sekilas kembali bentuk fisik dari Alinco DCMD 5 dual band VHF transceiver. Nah, ini bentuknya ketika dipegang, tulisannya ada Alinco dan DCMD 5 di bagian bawah layar. Samping sini ada PTT dan 2 tombol function yang bisa diatur secara manual maupun software ya. Dan kalau dibandingkan dengan DJW100 itu bentuknya sama persis menurut saya. Jadi mungkin bisa berbagi spare part itu. Kemudian di atas knob-knobnya menurut saya masih mirip ya. Bentuknya mirip. Nah, ini kemudian juga dari bagian belakang ini baterai, belt clip, kemudian juga pengaitnya yang bagian atas itu sama, jadi bisa berbagi spare part. Cuma pertanyaan saya itu mencari knob dari DJW100 itu tidak mudah soalnya. Ini ada LED berwarna hijau ketika dihidupkan dan ketika receive, dan ketika transmit warnanya merah. Ini LCD-nya ya. LCD-nya cukup besar. Kemudian ini tombol masuk menu up down dan keluar, dan di bawah ini ada numerik, dan ini lubang ini ada lampunya putih ketika nanti dihidupkan, putihnya tapi tidak terlalu putih. Kemudian ini ketika dibuka ada extra mic dan jalur micro USB untuk pemrograman komputer. Ini kita hidupkan ya, warnanya hijau itu, ketika dihidupkan hijau dulu. Kemudian dia akan booting, tulisannya Alinco. Menurut saya sih ini agak lama ya, tidak secepat yang biasanya itu. Tapi layarnya oke sekali ini. Layarnya berwarna. Ini dari atas ya, kita coba lihat ada baterai ini. Kemudian ada power, logo power, kemudian sinyal receive maupun transmit. Ini ada tanggalnya. Keren ya. Sebentar saya hidupkan lagi. Ini ada tanggal, bisa diatur nanti. Ini ada jamnya juga. Kemudian ini ada VFO A dan B ataupun channel A, channel B. Ini digital ya, kalau DIG itu. DIG berarti mode digital. Kemudian kalau ANA itu berarti mode analog. Nah, kemudian ada T, kemudian R itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Tombol program di bawah PTT bisa diatur secara manual maupun komputer. Kemudian, nah ini fungsinya. Fungsi defaultnya itu mengubah menjadi VFO ataupun memori. Nah, ini di VFO A dan VFO B. Nah, ini kalau channel ada tulisannya CH itu ya, CH2. Dan ini bisa diberi nama. Nah, ini zonanya juga ada banyak dan juga bisa diberi nama secara manual maupun program komputer. Nah, ini VFO lagi. Nah, ini VFO, ini channel. Jadi mengubahnya lewat tombol di bawah PTT itu defaultnya, walaupun bisa dirubah nanti. Kita pengen apa bisa dirubah. Nah, ini cukup oke ya, layarnya bagus seperti layar HP. Ini ada menu ya, menunya coba kita lihat ya. Menu ada kontak ya, kontak, messages, call log, kemudian tone, scan list, settings, record, kemudian digimoni. Nah, ini kita lihat yang setting dulu ya. Nanti yang setting itu ada radio setting dan channel setting. Radio setting ada beep, ini men-setting tentang radionya, backlight, kemudian key lock, TX timer, TOT ya. Kemudian volume maksimal, kemudian language, exit time. Coba kita lihat language-nya ada apa saja. Oh, hanya satu, bahasa Inggris ya. Jadi tidak ada menu bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ada main channel, sub channel, frekuensi step juga ada, lengkap sekali. VOX juga bisa kalau ada tambahannya. Mic level juga ada, FM radio juga bisa. Mic levelnya ini di level 3 ya, dari 5 level. Nah, ini level ketiga. Untuk keluar tekan tombol merah saja. Sudah ada bahasa Inggrisnya ya, itu di bawah. Nah, ini tombol program yang di bawah PTT bisa diatur di sini. Pencet pendek dan pencet lama. Long itu lama, short pendek, pencet pendek. Time zone ada. Kemudian date, tanggal, dan itu juga ada. GPS check itu juga ada, tapi ini tidak ada GPS-nya kebetulan.
Di luar negeri mungkin ada yang pakai modul GPS ya. Kemudian kalau kita kembali kita pakai back. Nah ini channel setting. Kalau pengen ngeset satu memori, jadi store channel, delete channel, channel type, TX power, ada 4 step ya powernya. Kemudian bandwidthnya juga ada. Bandwidthnya cuma ada narrow ya. RX frekuensi, TX frekuensi nanti dipakai untuk men-setting talk around. Kalau pengen direct name bisa memberi nama. TX prohibit berarti yang tidak bisa TX ya. Kemudian ini TX prohibit off ya. Radio ID, color, ada beberapa macam. Nah ini beberapa menu jujur saja baru bagi saya karena saya jarang bermain di digital ya. Nanti coba di video yang lain mungkin kita bisa kulik apa saja. Kemudian device info, bisa dilihat radio ID, nama radio, kemudian radio modelnya, nama modelnya, frekuensi kerjanya bisa dilihat sendiri, lebar sekali, firmware-nya dan yang lain-lain. Nah, layarnya seperti melihat Nokia 3100 kalau menurut saya ini. Nokia lama itu. Mumpung radionya ada, kita cek sekalian powernya. Ya, kita uji dari paling low ya, dari paling small istilahnya dia sampai high nanti. Nah ini volumenya grafiknya seperti ini ya, keren ya, ini kelihatan ini. Nah kemudian nanti logo powernya itu ada di bawah tulisan Alinco ya, itu tulisannya masih H, jadi high power ya. Nanti kita akan urutkan dari channel paling bawah ya, kita masuk setting, channel setting, kemudian TX power. Nah TX power kita mulai dari small dulu ya, saya pencet langsung ya. Nah itu setengah watt ya, sekitar setengah watt ya, setengah watt. Oke, setengah watt untuk low powernya. Kemudian ini sambil dilihat ya, mungkin jari saya ini arahnya ke menu-menunya. TX power, kemudian kita rubah ke low. Nah low-nya ini sampai ini ada tulisannya low ya di bawah Alinco itu, saya tunjukkan pakai jempol saya. Nah itu di 1,5 atau 2 watt itu untuk low-nya. Sekarang kita ke middle seperti tadi, channel setting, kemudian TX power, kita pilih yang middle. Nah ini sudah middle ya, tulisannya M itu di bawah Alinco, kita pencet. Nah itu sekitar di 3 wattan ya, sekitar di 3 watt ya, sudah di 3 watt sekali lagi. Nah sekarang kita ke high power, tetap kembali ke setting, ada channel setting, kemudian kita ke TX power dan kita pilih yang high. Nah ini sudah ya, dan tulisannya itu di bawah Alinco H. Nah kita coba ya di 5 watt. Jadi untuk powernya dari small sampai high power itu sudah sesuai dengan spesifikasinya sih menurut saya kalau untuk HT ini. Oke ya, 5 watt high powernya. Nah ini kita mau ketik frekuensi di VFO dengan seperti biasa tapi sampai 5 angka di belakang koma ya. Taruh 00 ya, 0-nya jumlahnya 5 gitu. Berikut suara RX langsung direct dari radio lain. Ini dicoba dari HT Alinco DJW 100 didengarkan di Alinco DJMD 5. Ini tidak terlihat tapi terdengar di HT ini cukup jelas, malah gimana ya, kayak ada eko ruangnya gitu ya, suaranya kayak ada ekonya. Demikian, semoga cukup jelas. Dan ini menurut saya kualitasnya untuk resif suaranya oke ya, kalau begini direct begini bagus, cukup bagus, walaupun ini memang agak dekat memang jaraknya. Nah itu tadi suara modulasi HT lain di speaker HT ini. Nah sekarang coba kita dengarkan ketika HT ini kita pakai dan didengarkan di HT yang lain. Ini dicoba dari HT DJMD 5 dengan level tengah ya, level 3 mic-nya, didengarkan di DJW 100. Suaranya juga bagus, tidak ada kendala.
Ini oke ya, didengarkan di radio lain. Dan sekalian mumpung HT-nya ada, kita dengarkan suara RPU didengarkan di HT ini. Nah ini. Apa terus ngapain gawe acara ketoprak. Iku rutung sarung kamandoko kok sing tak dadekno kamandoko lek mriki. Sing dadi bungsu cipta rasa yang ngono. Golek cewek sing iso dadi bungsu cipta rasa kangenan Mas Rio. Nah, suara speaker di radio ini ketika mendengarkan pancaran RPU juga bagus ya. Ini kebetulan RPU di lokal saya cukup bagus didengarkan di HT ini. Jadi secara keseluruhan dari power, menu, suara speaker maupun mikrofon HT ini didengarkan di radio lain itu sangat oke sekali. Satu-satunya yang saya lihat menjadi titik yang paling bawah ya dari semua performance itu adalah bootingnya di tulisan Alinco yang paling awal tadi. Waktunya cukup ya lumayan lah ya, kalau tidak bisa dibilang lama. Untuk selebihnya menu-menunya, fitur-fiturnya ya menurut saya sih keren ya, sesuai dengan harganya yang cukup lumayan lah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.